Suasana kelas mendadak hening setelah Bu Ratna melontarkan hinaan pedas. Apa kamu pantas ambil rapor? Ngurus anak aja nggak becus. Aku genggam erat tangan Naira yang mulai berlinang air mata. Tiba-tiba, suara klakson mobil hitam menggelegar. Dari luar, semua menoleh saat seorang pria berjas hitam keluar dengan langkah tegap. Bu Ratna pun pucat. Pria itu menatapku dan tersenyum hangat. Ternyata, pria itu adalah... Halo Bunda, selamat datang kembali di channel Raisya Bercerita. Semoga Bunda semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkah ya. Sebelum kita mulai ceritanya, ayo Bunda-Bunda absen dulu di kolom komentar. Tulis ya, Bunda dari daerah mana aja nih yang sudah hadir hari ini. Dan buat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar, sehat selalu, dan setiap harinya penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Aku masih bisa mencium bau obat di ujung hidungku, campuran antiseptik dan darah yang mengering. Bercampur dengan keringat yang menempel di tubuhku sejak semalam. Dingin, bukan karena AC rumah sakit, tapi karena kenyataan yang belum bisa kutelan. Bayiku menangis pelan di sampingku, kulitnya merah. Matanya masih tertutup rapat. Aku belum sempat memberinya nama, bahkan belum sempat benar-benar memeluknya. Tapi hari itu, aku malah kehilangan segalanya. Mbak, cepetan siap-siap. Bu Endang mau lihat kamar ini bersih. Karena katanya ini kamar VIP, bukan kandang ayam. Kata seorang perawat, suaranya terdengar setengah berbisik namun tajam. Aku hanya bisa mengangguk pelan, lalu meraih kain panjang yang kugunakan sebagai selimut semalam. Kakiku masih terasa berat, luka jahitanku masih perih, tapi aku harus berdiri. Tak ada pilihan lain. Beberapa jam sebelumnya, aku masih menyandang status istri sah. Tapi semuanya berubah saat Bu Endang, ibu dari suamiku, datang membawa koper besar. Bukan untukku, tapi untuk menjemput anaknya sendiri. Kamu pikir setelah melahirkan kamu akan dapat simpati dari keluarga ini? Jangan mimpi, anakku sudah sadar. Dia enggak akan buang waktu lagi hidup sama perempuan gak jelas kayak kamu. Perkataan itu masih terngiang jelas di kepalaku. Aku ingat wajahnya yang dingin, tak sedikit pun melihat ke arah bayiku. Padahal itu cucunya, darah daging anaknya, tapi ia tetap menganggapku hanya sebatas aib. Titik. Aku bahkan tidak tahu di mana suamiku Raka berada saat itu. Tidak menemaniku melahirkan. Tidak datang saat ku bilang aku mengalami pendarahan hebat. Dan ketika ibunya datang, dia hanya berdiri di ujung pintu, tangan disilangkan di dada, seperti orang asing. Malam itu, hanya 2 jam setelah melahirkan, aku keluar dari rumah sakit, sendiri. Tak ada jemputan, tak ada rumah untuk pulang. Aku duduk di bangku kecil depan gerbang rumah sakit sambil memeluk bayiku yang masih dibungkus selimut rumah sakit. Tanganku gemetar, tubuhku menggigil, tapi lebih menggigil lagi hati ini, karena tak tahu harus bagaimana. Apa salahku? Nak, bisikku pada bayi mungil di pelukanku. Air mataku tak bisa kubendung lagi, bukan hanya karena tubuhku sakit, tapi karena kenyataan yang menghantamku tanpa ampun. Aku dicampakkan saat paling rapuh, dibuang saat harusnya dipeluk. Kupandangi sekitar, tak ada siapa-siapa. Jalanan malam sepi, mobil hanya melintas 1-2, dan tak satu pun berhenti. Akhirnya, aku menghubungi satu-satunya orang yang mungkin masih peduli padaku, Mbak Laya. Teman kuliah dulu yang kini tinggal di kos-kosan sederhana, tak jauh dari rumah sakit. Dia datang 15 menit kemudian, dengan motor tua dan helm yang terlalu besar untuk kepalanya. Dina, astaga, kamu beneran diusir. Wajahnya pucat, aku hanya tersenyum kecil, menahan tangis. Kalau cuma buat numpang tidur dan ngasih ASI, aku gak butuh rumah mewah, kosmu aja udah cukup, kataku pelan. Dan malam itu, aku tidur di lantai kosan sempit, beralas kasur tipis, di samping anakku yang baru beberapa jam mengenal dunia. Hari-hari selanjutnya, bukan cuma berat, tapi seperti menelan bara dalam senyap. Aku menyusui sambil kerja online, kirim lamaran sana-sini. Aku belajar bikin makanan bayi homemade dan jualan lewat grup ibu-ibu. Kadang hanya laku 3 bungkus, kadang tak laku sama sekali. Bayi kecilku tumbuh pelan-pelan, tubuhnya mungil. Pipinya sering kotor karena aku tak selalu punya uang beli tisu basah. Tapi matanya selalu berbinar tiap aku mendekat. Itulah satu-satunya hal yang membuatku bertahan. Aku tak boleh menyerah, karena jika aku menyerah, siapa yang akan menjaga dia? Setahun berlalu, 2 tahun, 3 tahun, hingga pada suatu malam, saat aku mencuci baju sambil memanaskan bubur untuk makan malam, handphoneku berbunyi. Notifikasi itu singkat, tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti sejenak. Raka menyesal, ibunya sakit keras. Mereka
ingin bertemu cucu. Aku tertawa, pahit. 3 tahun lalu, mereka tak memberi waktu sedetik pun untukku menjelaskan. Sekarang, saat mereka mulai kehilangan, baru mereka ingat bahwa anakku yang dulu mereka sebut tidak penting adalah darah mereka juga. Tapi aku diam, bukan karena aku ingin balas dendam. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa yang mereka buang dulu kini sudah mampu berdiri sendiri. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kuat. Aku bukan Dina yang dulu. Aku kini ibu dari anak yang tumbuh sehat. Aku kini perempuan yang belajar bertahan dari luka paling dalam. Dan aku janji, jika suatu hari nanti aku berdiri di depan mereka lagi bukan sebagai menantu, tapi sebagai perempuan yang tak bisa mereka abaikan, aku akan tetap diam. Karena diamku adalah jawaban yang paling menyakitkan. Jam masih menunjukkan pukul 6 pagi, tapi mataku sudah terbuka sejak pukul 4. Bukan karena ingin bangun pagi, tapi karena begitulah hidupku sejak menjadi ibu tunggal. Waktu tidurku bukan lagi milik tubuhku, tapi milik tangisan anakku. Milik kekhawatiran soal uang sewa kos. Milik mimpi-mimpi yang belum tahu kapan bisa kulunasi. Anakku, Danu, sudah duduk di kursi plastik kecil, mengayun-ayunkan sendok sambil tertawa pelan. Rambutnya mulai tumbuh lebat, giginya baru 2. Tapi tawanya seperti sudah bisa menyembuhkan luka yang tak bisa disembuhkan obat. Aku menyendokkan bubur kecil dari panci bekas, lalu meniupnya pelan. Bubur itu campuran nasi, wortel parut, dan sejumput kaldu bubuk yang kubuat sendiri dari tulang ayam sisa kemarin. Tidak sempurna, tidak istimewa, tapi hangat. 1 sendok buat ibu yang kuat, bisikku sambil menyuap Danu. Dia tertawa, lalu mengecap pelan. 1 sendok buat Danu yang hebat, lanjutku. Menyuap lagi, lalu aku diam, menahan napas. Sendok berikutnya, sudah tidak ada. Panci, itu kosong, sama seperti dompetku hari ini. Seusai memberi makan Danu, aku mencuci piring dengan sisa air galon. Aku belum sempat isi ulang sejak kemarin. Bahkan untuk masak air pun aku harus ukur benar-benar. Teleponku berbunyi. Dina, bisa bantu jaga warung dari jam 10 sampai 2 siang? Bayarannya 15.000 per jam. Suara Bu Yani dari ujung telepon. Bisa, Bu, jawabku cepat. 3 jam, 45.000. Itu bisa beli beras setengah kilo, telur 2 butir, dan sabun cuci. Cukup buat hari ini. Hari-hariku seperti itu. Tidak ada kemewahan, tidak ada waktu santai. Tapi ada rasa syukur yang tiap hari kupaksa tumbuh. Setiap malam, aku duduk di depan ponsel bututku membalas chat pembeli bubur bayi homemade yang kutawarkan di grup WhatsApp ibu-ibu. Awalnya cuma iseng unggah foto bubur Danu. Tapi ternyata ada yang tanya, Kak, bisa order buat anakku juga gak? Dari situ aku mulai berpikir, mungkin ini jalanku. Aku belajar lagi soal MPASI. Aku buka YouTube, baca blog, catat menu sehat tapi murah. Aku coba-coba resep dengan bahan seadanya. Hari pertama bikin 5 cup kecil, laku 2. Hari kedua, 7 cup, laku 5. Hari ketiga, 10 cup. Semua habis. Hatiku berdegup, bukan karena angka, tapi karena harapan. Tapi hidup tak pernah semudah cerita di televisi. Pernah suatu hari, aku kehabisan gas saat bubur belum matang. Pernah juga aku dimaki pelanggan karena buburnya basi. Padahal aku yakin betul semuanya masih aman. Tapi karena aku cuma penjual kecil tanpa nama, aku hanya bisa minta maaf dan kembalikan uangnya. Lalu malam itu aku menangis. Danu, maaf ya. Nak, ibu belum bisa kasih hidup enak. Aku memeluk tubuh kecilnya yang sudah tertidur. Dalam gelap kamar kos, aku hanya bisa berdoa agar esok lebih baik. Waktu berjalan pelan. Danu tumbuh makin pintar. Mulai bisa bicara. Mulai cerewet seperti anak laki-laki pada umumnya. Ibu, besok Danu ikut jualan ya, katanya semangat suatu pagi. Aku tertawa kecil. Emang Danu mau bantu ibu jualan apa? Danu menjawab cepat. Jualan senyum. Aku kaget, lalu tertawa sambil menahan air mata. Anak ini, dia memang belum bisa bantu apa-apa. Tapi senyumnya sering jadi alasan aku bangun lagi. Tiap kali ingin menyerah. Suatu sore, aku sedang menata cup-cup bubur di atas meja plastik depan kamar kos. Tiba-tiba, Mbak Layu datang dengan wajah girang. Din, ada pelatihan UMKM gratis dari kelurahan, katanya. Buat ibu-ibu yang jualan makanan rumahan. Aku udah daftarin namamu. Aku kaget. Mbak, aku gak punya modal buat ikut pelatihan. Kalau nanti disuruh bikin sampel atau bayar ini itu, gratis. Beneran. Dan yang ngisi dari perusahaan gede katanya. Siapa tahu habis itu kamu bisa dapat orderan lebih banyak. Aku diam. Dalam hati, aku ingin sekali ikut.
Tapi siapa yang jaga Danu? Siapa yang antar bubur ke pembeli? Lalu Mbak Lai pegang tanganku. Udah, urusan anak. Giliran aku yang bantu jagain. Kamu cuma perlu satu hal, percaya kalau kamu bisa. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun merasa sendirian, aku mengangguk. Bukan karena aku yakin, tapi karena aku tahu aku tak bisa terus bertahan di tempat yang sama. Pelatihan itu mengubah cara pandangku. Dari yang hanya tahu cara masak dan jual, aku belajar cara mengatur produksi, hitung biaya, sampai bagaimana branding lewat sosial media. Semuanya baru bagiku. Tapi semakin banyak aku tahu, semakin aku sadar aku ternyata lebih mampu dari yang kukira. Saat peserta lain menceritakan modal awal mereka puluhan juta, aku cuma diam. Modalku, 1 sendok bubur, 2 tetes air mata, dan keyakinan bahwa anakku harus makan besok pagi. Di akhir sesi pelatihan, ada satu kalimat dari pemateri yang menampar hatiku. Orang yang pernah jatuh, biasanya lebih paham cara berdiri. Tapi hanya yang terus belajar, yang bisa lari. Dan malam itu, sambil menatap Danu yang tertidur di pangkuanku, aku berjanji, aku akan belajar. Nak, aku akan lari secepat mungkin, supaya suatu hari kamu bisa bangga bilang, Ibu, aku anakmu. Hari itu aku berangkat lebih pagi dari biasanya. Hujan gerimis turun sejak subuh. Tipis, tapi cukup membuat udara pagi terasa menusuk tulang. Di dalam kantong plastik, aku membawa 12 cup bubur bayi yang sudah kupersiapkan sejak malam. Hari ini, aku harus mengantar ke 3 titik pengantaran. 1 di perumahan, 1 di ruko dekat pasar, dan 1 lagi di taman tempat beberapa ibu-ibu biasanya berkumpul bersama anak-anak mereka. Aku membungkus semuanya rapi, mengikat dengan tali, lalu menaruhnya di atas sepeda miniku. Sepeda yang sama yang dulu kupakai ke kampus. Sekarang jadi kendaraan andalan mengantar rezeki. Danu kutitipkan ke Mbak Lai hari ini. Ia masih demam sejak kemarin. Jadi kupastikan dia cukup istirahat. Hatiku agak berat meninggalkannya. Tapi aku tahu, kalau aku tak bekerja, dia tak bisa sembuh. Pukul 7:20 pagi, jalanan mulai ramai. Air hujan masih menetes pelan dari langit yang kelabu. Aku mengayuh sepeda perlahan sambil melindungi plastik berisi bubur dengan jas hujan yang kumodifikasi jadi penutup. Hampir sampai di titik pengantaran pertama, aku berhenti sebentar untuk mengecek alamat, dan disitulah semuanya berubah. Tali plastiknya putus. Bung! Cup-cup bubur yang kuikat dengan hati-hati tumpah ke jalanan. Beberapa pecah, sebagian terguling dan terbuka. Aku terduduk, jantungku seperti berhenti berdetak. Aku tak bisa bergerak, hanya bisa menatap. Nasi yang bercampur air hujan di aspal, hancur, sama seperti semangatku pagi itu. Kupeluk lututku sambil menahan air mata. Aku ingin marah, tapi pada siapa? Pada tali plastik, pada sepeda tua itu, pada hujan, atau pada diri sendiri. Karena selalu merasa kuat padahal sudah terlalu lelah. Maaf, Bu, ini buburnya jatuh. Ya, aku tersentak. Suara laki-laki, lembut tapi tegas. Kupalingkan wajah. Seorang pria berjaket hitam berdiri dengan payung di tangan. Wajahnya bersih, rapi, matanya tajam tapi hangat. Aku hanya bisa mengangguk, menahan tangis. Dia tak banyak bicara, langsung jongkok, mengambil cup-cup yang masih utuh, dan menaruhnya ke kantong plastik yang baru. Dari tasnya, ia mengeluarkan payung kecil lipat dan memberikannya padaku. Yang ini rusak, tapi ini masih bisa dimakan, katanya sambil menunjuk beberapa cup yang masih tersegel rapat. Maaf, saya nggak bermaksud minta bantuan. Mas, kataku pelan, akhirnya bersuara. Dan saya nggak bantu karena kasihan. Jawabnya cepat, saya bantu karena saya manusia. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Dia berdiri, lalu membuka dompet. Berapa harga semua bubur ini? Bu, aku menggeleng cepat. Mas, gak usah, ini gak apa-apa. Saya beli, saya gak akan makan sendiri. Nanti saya bagi ke anak-anak jalanan yang biasa mangkal di dekat halte, katanya sambil menyodorkan lembaran uang. Aku masih terdiam, tapi tanganku bergerak menerima. Entah kenapa, ada rasa hangat yang mengalir di dadaku. Bukan soal uangnya, tapi caranya. Caranya bicara seolah aku ini layak dihargai. Setelah semua cup diamankan, aku duduk di halte untuk menenangkan diri. Hujan masih turun pelan. Pria itu duduk di sampingku, tak banyak bicara. Nama saya Arga, katanya akhirnya. Dina, jawabku cepat. Kami saling mengangguk, sunyi tapi nyaman. Dina jualan bubur bayi tiap hari? Tanyanya. Aku mengangguk. Dari rumah, pesan lewat antar pakai sepeda. Dia tersenyum kecil.
Usaha yang jujur dan niat baik biasanya dikasih jalan, tapi kadang jalannya lewat lubang dulu. Aku menoleh, tatapanku menemu tatapannya. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa seperti pelukan yang tak pernah kudapat selama ini. Aku mengangguk pelan. Setelah beberapa menit, Arga bangkit. Saya harus lanjut kerja, tapi saya simpan nomor WA kamu ya. Budina, siapa tahu ada teman yang butuh catering bayi. Aku tak sempat menjawab. Dia sudah pergi, tapi di tanganku tersisa secari kertas kecil. Di situ tertulis, jangan berhenti karena jatuh. Berhenti kalau kamu memang sudah sampai. Arga, malam itu, aku duduk di samping Danu yang sudah tertidur. Kupandangi wajah mungilnya, lalu kertas kecil itu, lalu ponselku. Kutulis satu pesan. Terima kasih, Mas Arga. Hari ini, saya hampir menyerah. Tapi karena Mas, saya mulai percaya. Mungkin saya nggak benar-benar sendiri. Pesan itu tidak terkirim. Aku belum berani. Tapi satu hal yang pasti, sejak hari itu, aku tahu. Ada orang asing yang datang saat aku jatuh. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengulurkan tangan dan pergi tanpa minta balasan. Dan sejak hari itu, pula, nama Arga perlahan menempel di sudut kecil hatiku, di tempat yang dulu kosong, tapi kini mulai terisi harapan. Aku tak pernah suka diganggu laki-laki sejak hari perpisahanku dengan Raka. Sejak saat itu, aku alergi pada janji, kalimat manis, dan semua hal yang terdengar seperti akan kujaga kamu selamanya. Karena semua orang bisa bilang begitu sebelum pergi. Tapi Arga berbeda. Dia tidak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus hadir. Dia tidak pernah bertanya terlalu banyak, tapi tahu kapan harus mendengar. Dan yang paling aneh, dia tidak pernah mencoba masuk ke hidupku. Tapi aku justru merasa makin sering membuka pintu. Sejak kejadian bubur tumpah hari itu, Arga sesekali mengirim pesan. Bukan rayuan, hanya hal-hal remeh yang entah kenapa terasa menenangkan. Bubur hari ini ada rasa baru. Kalau kamu butuh plastik pengantar baru, aku punya kenalan supplier. Ada yang pesan MPASI, tapi anaknya alergi telur. Bisa gak? Awalnya aku ragu membalas. Tapi lama-lama, pesannya menjadi satu-satunya hal yang kutunggu tiap malam. Satu sore, saat Danu sembuh dari demam panjang, Arga datang. Ia membawa mainan mobil-mobilan kecil dan 2 cup yogurt. Aku tahu ini bukan hadiah mahal, katanya pelan. Tapi anak kecil seharusnya tahu. Dunia ini gak cuma soal bertahan hidup. Danu langsung tertawa girang. Meskipun belum benar-benar mengerti siapa pria ini, tapi entah kenapa, Danu langsung nyaman. Itu membuatku sedikit takut. Mas, aku gak biasa dapat bantuan kayak gini, kataku saat kami duduk di tangga kosan. Bantuan? Arga mengernyit. Aku cuma main ke rumah temanku. Masa datang kosong tangan? Kalimatnya membuatku tertawa kecil. Dan sejak saat itu, dia mulai sering datang. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai teman. Aku mulai terbuka, sedikit demi sedikit. Kukisahkan tentang kehamilan yang kutanggung sendirian. Tentang bagaimana Raka berselingkuh bahkan saat aku masih menyusui. Tentang Bu Endang, mertuaku, yang membuangku seperti sampah setelah aku melahirkan cucunya. Lucu ya, kataku malam itu sambil memandangi langit. Mereka menganggap aku gak punya masa depan. Padahal saat mereka buang aku, justru dari situlah masa depanku dimulai. Arga hanya mengangguk, tak ada komentar, tak ada nasihat. Dan itu justru hal terbaik darinya. Dia tak pernah memaksaku untuk ikhlas. Tak pernah berkata sudah lupakan. Dia tahu, beberapa luka tak butuh solusi, hanya butuh ruang untuk bernapas. Hari-hari berlalu, orderan bubur makin banyak, dari mulut ke mulut. Orang mulai percaya, aku mulai punya pelanggan tetap. Bahkan ada satu rumah sakit kecil yang rutin pesan bubur untuk anak-anak pasien rawat inap. Tapi aku tahu, keberanianku naik karena satu hal. Arga, bukan karena dia bantu uang, tapi karena dia percaya aku bisa. Dan rasa dipercaya ternyata bisa lebih kuat dari ratusan motivasi. Suatu malam, aku sedang mencuci panci saat Danu menatapku lama dari tempat tidur. Ibu, Mas Arga itu siapa? Pertanyaannya membuatku berhenti sejenak. Teman ibu, jawabku hati-hati. Kenapa Danu senang kalau Mas Arga datang? Aku tersenyum. Berjalan mendekat, lalu membelai rambutnya. Karena Mas Arga datang bukan untuk minta apa-apa, tapi selalu bawa sesuatu. Senyum, cerita, dan kadang yogurt. Danu tertawa kecil, lalu peluk aku. Kalau gitu, Mas Arga boleh sering datang. Bu, aku diam. Aku tahu aku mulai merasa nyaman, terlalu nyaman, dan itu membuatku takut. Aku pernah mencintai seseorang sepenuhnya, dan ditinggal saat paling rapuh.
Aku pernah berharap pada keluarga, lalu dibuang tanpa ampun. Jadi saat perasaan hangat itu muncul lagi, aku tak bisa menikmatinya tanpa rasa was-was. Suatu malam, saat Arga datang untuk membantu menata label bubur, aku bertanya, "Mas, kenapa sering bantu aku?" Dia menoleh, lama menatapku. "Karena kamu gak pernah minta." Kalimatnya membuat napasku tertahan. Kalau suatu hari aku minta lebih, Mas bakal pergi. Arga diam, tapi kemudian ia menjawab pelan, "Kalau kamu minta lebih, aku akan bertahan lebih kuat. Karena orang sepertimu layak mendapatkan yang gak pergi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Raka meninggalkanku, aku menangis bukan karena patah hati, tapi karena untuk pertama kalinya, aku percaya, mungkin cinta tidak selalu menyakitkan. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku tahu rasanya jadi orang yang diremehkan. Itu yang kukatakan saat diundang jadi salah satu peserta pelatihan lanjutan UMKM di kantor kecamatan. Kata orang, aku lolos seleksi karena review usahaku di media sosial cukup aktif dan ada pertumbuhan. Padahal, aku cuma posting foto-foto bubur dan testimoni pelanggan. Gak ada tim konten, gak ada desain. Semuanya kulakukan sendiri pakai ponsel bekas dan waktu tidur yang kucuri-curi. Pelatihan itu bukan cuma tentang cara jualan, tapi juga tentang cara berpikir. Bahwa bisnis bukan soal apa yang kita jual, tapi masalah apa yang kita bantu selesaikan. Dan waktu itu aku sadar, aku tidak sedang jualan bubur bayi. Aku sedang bantu ibu-ibu yang bingung soal gizi anaknya. Ibu-ibu yang lelah tapi tetap ingin memberi yang terbaik untuk buah hati mereka. Dari situ, aku mulai menata ulang semua. Aku bikin nama brand sederhana, MPASI peluk ibu, aku desain label lebih rapi. Aku cari supplier kemasan yang lebih food grade. Aku belajar foto produk pakai kertas HVS dan cahaya dari jendela. Dan semua itu, aku kerjakan sendiri, sambil menggendong Danu yang seringkali minta digendong sambil main mobil-mobilan di bahuku. Arga tetap hadir, tapi tidak pernah ikut campur. Ia seperti tanah yang diam di balik akar tidak terlihat, tapi membuatku tumbuh. Kalau nanti usahamu makin besar, kamu butuh dapur khusus. Gak bisa terus dari kosan begini, katanya suatu malam. Aku mengangguk, tapi dalam hati, aku bingung. Dapur khusus, biayanya dari mana? Tapi seperti biasa, Arga hanya berkata, "Gak usah dipikirin semua sekarang. Fokus tumbuh dulu. Kalau waktunya tiba, kamu akan tahu jalannya." Dan itu cukup bagiku. Hari-hari semakin padat, pesanan naik, testimoni masuk. Bahkan ada satu toko bayi kecil yang ingin jadi reseller. Aku mulai rekrut 2 ibu kos yang bantu-bantu bagian masak dan pengemasan. Kecil-kecilan, tapi bagiku itu sudah seperti membuka pabrik. Tapi saat semua mulai membaik, datang lagi satu tamparan kecil dari masa lalu. Suatu siang, aku sedang mengantarkan pesanan ke rumah pelanggan baru. Perumahan elit, mobil-mobil mahal, parkir rapi di sepanjang jalan. Saat menekan bel, seorang perempuan keluar. Wajahnya tak asing. Astaga, itu Bu Arna, salah satu sahabat dekat mertuaku dulu. Orang yang dulu ikut menyaksikan aku diusir dari rumah sakit tanpa belas kasihan. Dia menatapku lama. "Mbak Dina," aku diam, menunduk sejenak. "Iya, Bu, ini pesanannya. Bubur bayi rasa labu." Dia tersenyum kaku. "Oh, jadi ini bisnisnya." Ya sekarang, aku hanya mengangguk, lalu memberikan struk pembayaran. Tak ada sapaan hangat, tak ada ucapan semangat. Tapi aku tak butuh. Bagiku, bisa berdiri dan menatap mereka tanpa gemetar, itu sudah kemenangan kecil. Malam harinya, Arga datang, bukan karena aku memanggil, tapi karena dia merasa aku butuh teman bicara. Aku menceritakan semuanya tentang pertemuanku dengan Bu Arna. Arga mendengarkan, lalu berkata pelan, "Kamu tahu gak kenapa bunga Edelweiss gak bisa dipetik sembarangan?" Aku menggeleng, karena dia cuma tumbuh di tempat tinggi. Butuh perjalanan berat untuk bisa sampai ke sana. Sama kayak kamu. Aku menahan napas. Kalimat itu masuk begitu dalam ke dadaku. Sejak malam itu, aku sadar, aku bukan lagi Dina yang takut pada masa lalu. Aku bukan lagi ibu muda yang menangis di depan gerbang rumah sakit. Aku adalah seseorang yang sedang tumbuh, pelan-pelan, diam-diam, tapi kuat. Dan di satu momen sunyi, saat Danu sudah tertidur, aku memandang langit dari jendela kecil kosku. Hujan turun pelan, tapi aku tidak lagi merasa dingin. Aku menulis di buku catatanku. Hari ini, aku belajar satu hal. Kemenangan bukan soal balas dendam, tapi soal bisa berdiri tanpa menyebut siapa yang pernah menjatuhkanmu. Dan aku tahu, aku masih jauh dari selesai. Tapi kalau ini sebuah perjalanan, aku siap jalan terus. Dengan satu tangan menggenggam Danu, dan satu hati
yang diam-diam mulai jatuh pada lelaki yang tak pernah menuntut. Aku cuma ingin Danu punya masa depan yang lebih terang dari ibunya. Ucapku pada Arga suatu malam, sambil memandangi brosur sekolah yang tergeletak di meja. Sekolah itu tampak megah, kurikulum internasional, fasilitas lengkap. Tapi yang paling membuatku tertarik adalah lingkungan belajarnya yang penuh empati dan perhatian pada karakter anak. Bukan sekadar angka nilai, masalahnya satu, uang pangkalnya. Saat pertama membaca angkanya, aku hampir menutup brosur dan membuangnya ke tong sampah. Tapi Arga menahanku. Jangan ukur mimpi dari saldo di rekeningmu sekarang. Kadang pintu itu kebuka kalau kita berani ngendor. Aku tertawa kecil saat itu, tapi diam-diam kata-katanya menancap. Minggu berikutnya, aku datang ke sekolah itu, mendaftar program beasiswa yang katanya hanya untuk 5 anak di seluruh kota. Formulirnya panjang, wawancaranya rumit, bahkan Danu harus melewati sesi observasi khusus. Kupakaikan Danu baju paling rapi yang kami punya, gak baru, tapi bersih dan wangi. Aku juga berdandan sedikit, bukan untuk terlihat cantik, tapi agar orang tidak menganggap enteng. Saat mendengar aku hanya penjual MPAS di rumahan, aku menggandeng Danu masuk ke aula besar yang dipenuhi ibu-ibu bergincu mahal dan sepatu berkilau. Mobil-mobil mereka berderet rapi di parkiran. Lalu ada aku, dengan sepeda motor pinjaman, dan tas selempang yang resletingnya kadang nyangkut. Saat duduk, aku mendengar suara-suara kecil yang tak asing. Kamu tahu gak, yang jualan bubur itu juga daftar beasiswa sekolah ini loh. Serius? Emang pantas. Aku tidak menoleh. Sudah terlalu sering dengar omongan seperti itu. Tapi jantungku mulai berdegup kencang saat mendengar satu nama disebut. Bu Endang kayaknya gak bakal biarin sembarang anak masuk. Katanya beliau masih pegang keputusan akhir sebagai ketua yayasan. Dunia seperti berhenti berputar sejenak. Bu Endang, nama itu seperti pintu tua yang kupaksa tutup rapat-rapat. Tiba-tiba terbuka paksa. Mertuaku, mantan ibu dari suami yang meninggalkanku. Perempuan yang pernah mengusirku dari rumah sakit. Saat tubuhku masih berdarah. Dan sekarang, aku berdiri lagi di bawah kekuasaannya. Tanpa ia tahu siapa aku. Danu lulus seleksi tahap awal. Aku hampir tidak percaya. Tapi surat resmi itu datang. Dan di situ tertulis, kami diminta hadir dalam acara perkenalan orang tua murid dan komite sekolah. Kupandangi kertas itu berulang kali. Arga berdiri di sampingku. Wajahnya seperti biasa tenang. Membaca situasi. Kalau kamu gak nyaman, kita cari sekolah lain, katanya. Aku menggeleng pelan. Justru karena aku pernah diusir, aku harus berdiri di ruangan itu. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk bilang ke diri sendiri bahwa aku sudah sampai di titik ini. Dia tersenyum. Kalau gitu, aku temani dari jauh. Tapi kamu yang tetap jadi pusat panggungnya. Hari acara tiba, aku mengenakan blus sederhana dan rok panjang. Rambutku kupilin rapi. Danu berdiri di sampingku, memegang tanganku erat. Matanya berbinar. Tapi aku tahu, ia bisa merasakan tegangnya aku hari itu. Kami masuk ke aula besar. Ramai, riuh, penuh senyum basa-basi. Lalu, seorang wanita parubaya naik ke panggung. Elegan, tegas, rambutnya disanggul rapi. Suaranya tidak berubah dingin tapi percaya diri. Selamat datang di Sekolah Harapan Bintang. Saya, Endang Kartasasmita, mewakili yayasan dan komite, menyambut Anda semua. Aku tak berkedip. Itu dia, wanita yang dulu tidak mau melihat bayiku setelah lahir. Yang mengatakan aku tidak pantas jadi bagian dari keluarganya. Dan kini, kami berdiri dalam satu ruangan. Ia di atas panggung, aku di antara penonton. Tapi yang dia tidak tahu, anak yang berdiri di sampingku adalah cucunya. Setelah acara, para orang tua dipersilakan berkenalan. Bu Endang berjalan dari meja ke meja, menyalami satu persatu. Lalu dia tiba di hadapanku. Wajah kami hanya berjarak sejengkal. Matanya menatap mataku. Lama, seperti ada sesuatu yang ingin diingat. Tapi tak bisa muncul ke permukaan. Anaknya siapa? Ibu, tanyanya dingin. Aku tersenyum kecil. Danu, peserta beasiswa. Dia mengangguk. Datar. Lalu melangkah pergi ke orang tua berikutnya. Aku tidak berharap dia mengenaliku. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin. Ketika dia akhirnya tahu siapa, aku itu bukan dari wajahku, tapi dari pencapaian yang tak bisa ia abaikan. Malamnya, aku duduk di dapur kecil sambil memandangi daftar kebutuhan sekolah Danu. Aku sadar, perjuangan baru saja dimulai. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendiri lagi. Arga duduk di seberangku, mengangkat alis sambil tersenyum. Gimana rasanya? Aku menjawab pelan, seperti masuk ke medan perang. Tapi kali ini, aku gak datang dengan luka. Aku datang dengan harga diri. Dan malam itu,
Aku tidur dengan satu keyakinan, masa lalu mungkin tak bisa dihapus, tapi aku bisa berdiri di depannya tanpa gentar, karena kini aku bukan lagi perempuan yang dibuang. Aku adalah ibu dari anak yang akan menatap dunia lebih tinggi, tanpa pernah lupa siapa yang membesarkannya. 3 bulan sejak Danu resmi jadi siswa di Sekolah Harapan Bintang, hidupku terasa sedikit lebih tenang. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan bekal Danu, mengantar ke sekolah, lalu kembali bekerja dari dapur kecil di rumah kami. Pesanan MTASI makin stabil. Beberapa ibu muda bahkan mulai rutin pre-order 2 minggu sekali. Arga juga semakin sering datang, bukan sebagai suami yang menuntut, tapi sebagai pendamping yang sabar. Kami belum menikah secara resmi, tapi ia memperlakukanku dan Danu dengan rasa hormat yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Kadang aku bertanya dalam hati, apa aku pantas mendapatkannya? Tapi pertanyaan itu mulai kalah oleh rasa syukur. Sampai suatu hari, surat undangan rapat dari sekolah datang. Rapat orang tua murid, agenda, transparansi keuangan dan masa depan yayasan. Aku merasa aneh. Biasanya, sekolah ini sangat tertutup soal urusan internal. Apalagi dengan reputasi Bu Endang yang dikenal kaku tapi beres. Namun surat itu ditandatangani langsung oleh ketua yayasan dan investor baru. Aku membaca ulang nama itu. Jantungku berhenti sepersekian detik. Arga Prasetya. Hari rapat tiba. Aku datang lebih awal. Duduk di barisan belakang. Diam-diam. Mencoba tenang. Meski isi kepalaku seperti genderang perang. Bu Endang duduk di tengah ruangan. Dikelilingi pengurus komite. Wajahnya tetap seperti biasa anggun, dingin, percaya diri. Tapi kali ini, ada kegelisahan samar di matanya. Seorang pria berkemeja hitam masuk, tegas, tenang, dikelilingi beberapa orang dari tim keuangannya. Arga, aku ingin tersenyum. Tapi ku tahan, hubungan kami memang belum diketahui siapapun di sekolah. Bahkan oleh Danu sendiri, kami sepakat untuk menjaga itu, bukan karena malu, tapi karena belum waktunya. Namun yang terjadi di ruangan itu, benar-benar di luar dugaan. Seorang pengurus berdiri, suaranya lantang. Dengan segala hormat, kami ingin menyampaikan bahwa yayasan sedang dalam kondisi keuangan yang tidak sehat. Dana operasional menyusut, sponsor lama menarik diri. Tapi, ada pihak yang bersedia mengucurkan dana penyelamatan besar dengan satu syarat, perubahan struktur kepemimpinan. Ruangan mendadak sunyi. Mata semua orang berpaling ke arah Bu Endang. Wajahnya menegang. Ia langsung berdiri. Yayasan ini saya bangun puluhan tahun. Tidak ada yang berhak mengambil alih hanya karena uang. Arga berdiri perlahan. Suaranya tenang. Saya tidak mengambil alih, Bu Endang. Saya hanya menanam investasi. Tapi tentu saja, seperti semua investor, saya punya harapan. Sistem yang lebih transparan dan kepemimpinan yang tidak terpusat. Bu Endang menatapnya tajam. Dan Anda pikir bisa menyelamatkan sekolah ini dengan uang dan ambisi? Arga hanya tersenyum kecil. Saya pikir, justru itulah yang dibutuhkan sekarang. Setelah rapat selesai, sebagian besar orang tua menyambut baik kehadiran investor baru. Tapi bisik-bisik mulai terdengar. Siapa sih pria itu? Kok bisa berani nyalip Bu Endang? Katanya punya perusahaan di luar negeri, tapi gak banyak yang tahu kehidupan pribadinya. Aku berdiri perlahan, ingin segera pergi sebelum terlalu banyak mata menoleh. Tapi langkahku terhenti, karena satu suara memanggil dari belakang. Ibu, Tina, aku menoleh. Seorang guru berdiri sambil menyerahkan map kecil. Ini berkas tambahan untuk anak ibu. Diminta langsung oleh Pak Arga. Aku mengangguk pelan, tangan gemetar saat ku terima map itu dan membukanya di luar ruangan. Mataku langsung memburam. Di dalamnya bukan cuma berkas, tapi juga surat pribadi dari Arga. Isi surat, untuk Dina dan Danu. Aku tahu kamu tak minta semua ini, tapi aku tidak bisa diam melihat Danu belajar di tempat yang tak adil hanya karena nama keluargamu. Sekolah ini akan tetap berdiri, tapi kali ini bukan karena tangan besi, melainkan karena tangan yang mau memberi. Aku tidak ingin membalas dendam untukmu, tapi kalau suatu saat Bu Endang tahu siapa kamu, biarlah itu jadi urusannya dengan hatinya sendiri. Yang pasti, kamu tidak pernah sendiri. Aku menutup surat itu, langit mendung, tapi rasanya seperti matahari terbit dalam dadaku. Hari itu, aku pulang dengan pikiran campur aduk. Tapi satu hal, pasti, aku tak lagi berdiri di belakang. Dan Bu Endang sudah berada di sisi yang harus mulai menerima kenyataan. Anak yang pernah ia usir, kini dibantu oleh tangan yang tak bisa ia kendalikan. Dan kebenaran itu baru akan benar-benar meledak dalam waktu dekat. Aku tidak pernah menyangka hari itu akan menjadi momen paling menegangkan dalam hidupku sejak perceraian dulu. Pagi itu langit mendung,
dan firasatku memang tak enak sejak malam sebelumnya. Tapi aku tetap bersikap seperti biasa, mengantar Danu ke sekolah, menyelipkan pesan kecil di bekalnya, dan berpesan agar ia semangat belajar. Tapi saat aku baru saja sampai rumah, ponselku bergetar. Nomor sekolah, Ibu Dina. Mohon datang ke sekolah secepatnya. Ada insiden kecil yang perlu ibu ketahui langsung. Nada suara guru piket terdengar kaku. Tidak menjelaskan apa-apa, tapi cukup membuat jantungku langsung berdebar. Aku berangkat secepat mungkin. Sesampainya di sekolah, aku langsung diarahkan ke ruang komite. Dan disitulah aku melihat Bu Endang duduk di kursi tengah. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Di sebelahnya berdiri seorang wanita muda dari tim yayasan. Aku mengenalnya, Sekretaris Arga. Di ujung ruangan, ada Arga, berdiri tenang, tapi matanya tajam, menatapku seperti ingin mengatakan, ini saatnya. Beberapa menit kemudian, aku baru tahu apa yang terjadi. Bu Endang dalam upayanya mempertahankan posisi menggelar rapat darurat dengan para guru dan mencoba memaksa yayasan untuk menghapus program subsidi pendidikan. Salah satunya adalah subsidi biaya masuk yang diberikan untuk beberapa siswa, termasuk Danu. Ini tidak adil. Sekolah bukan panti asuhan. Anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, jangan dipaksakan belajar di sini. Nanti citra sekolah kita jatuh, katanya dalam rapat. Rekaman ucapannya bocor, dan guru yang merasa tersinggung karena beberapa anak didikan terbaiknya justru dari keluarga kurang mampu mengirimkan rekaman itu ke sekretaris yayasan. Dan dalam daftar siswa yang terancam, nama Danu muncul paling atas. Apa maksudnya ini? Bu Endang, tanya Arga. Suaranya pelan tapi penuh tekanan. Bu Endang menggeleng, mencoba membela diri. Saya hanya berpikir panjang. Sekolah ini dibangun dengan nilai. Kalau terlalu banyak menerima anak subsidi, bagaimana kualitas murid ke depan? Aku hanya berdiri di pojok, menunduk, menahan marah dan gemetar. Sampai akhirnya Sekretaris Arga angkat bicara. Pak Arga, boleh saya sampaikan sesuatu? Arga mengangguk. Baru saja kami memeriksa ulang seluruh daftar penerima subsidi, dan kami temukan kejanggalan. Salah satunya Danu Putra Adikara. Bu Endang langsung menoleh. Anak itu, sudah saya bilang dari awal, dia tidak cocok sekolah di sini. Ibunya tidak jelas, masa lalunya kotor. Bahkan, cukup. Arga memotong tajam. Semua diam. Dengan langkah perlahan, Arga maju dan berdiri di sampingku. Ibu Dina, katanya, menatapku hangat. Saya ingin meminta izin untuk memperkenalkanmu secara terbuka. Aku mengangguk pelan, meski dadaku terasa seperti dihantam palu. Arga menoleh ke semua yang hadir. Perkenalkan, ini adalah Dina Saraswati, istri saya, dan Danu adalah anak saya. Semua terdiam, terdengar hanya tarikan napas tercekat. Bu Endang membeku, wajahnya memucat, matanya tak percaya. Kau menikah dengan wanita ini? Arga menatapnya lurus. Wanita ini adalah orang yang pernah kalian hina, yang kalian usir karena dianggap beban. Tapi ia berhasil membesarkan Danu dengan tangannya sendiri. Dan sekarang, aku berdiri di sini, bukan hanya sebagai suaminya, tapi juga sebagai investor utama di sekolah yang selama ini ibu anggap milik pribadi. Wajah Bu Endang merah padam, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih, karena kalah. Aku tidak tahu, tepat, ibu tidak tahu, karena dari dulu, ibu hanya melihat orang dari status, bukan dari nilai. Jawab Arga tajam. Aku menggenggam tangannya, bukan untuk menahan, tapi karena aku tahu ia sedang melindungiku dengan seluruh keberadaannya. Pertemuan itu selesai tanpa kesimpulan resmi, tapi semua orang tahu peta kekuasaan telah berubah. Sore itu, Arga menggenggam tanganku lebih erat dari biasanya. Kamu gak marah aku membuka semuanya begitu? Aku menggeleng. Aku justru lega, karena Danu pantas tahu bahwa ia tak dilahirkan dari rasa malu, tapi dari cinta, perjuangan, dan keberanian. Arga mencium keningku. Lama, mulai hari ini, gak ada lagi yang merendahkan kalian. Dan aku tahu, saat itu, aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang memilih untuk tidak menyerah. Dan akhirnya berdiri sejajar dengan siapapun yang pernah meremehkan. Semenjak hari itu, banyak hal berubah. Tapi anehnya, bukan aku yang berubah. Dunia di sekitarku lah yang mulai bersikap berbeda. Para guru yang dulu hanya menyapa sekilas, kini menyebut namaku dengan lebih hangat. Beberapa bahkan datang diam-diam menghampiri dan berkata, Bu Dina, kami kagum dengan ibu. Terima kasih, karena sudah bertahan sejauh ini. Aku cuma tersenyum, bukan karena sombong, tapi karena aku sadar pengakuan sejati memang datang setelah luka dibuktikan dengan keteguhan. Di sisi lain,
Bu Endang benar-benar terpukul. Tidak ada yang menyangka. Wanita yang selama ini seperti ratu di sekolah itu akhirnya kehilangan pengaruhnya hanya dalam 1 hari. Arga tidak mencabut jabatannya secara langsung, tapi ia menonaktifkan seluruh kekuasaan Bu Endang dalam struktur yayasan. Rapat bulanan dipegang oleh perwakilan baru. Surat suara sudah tak lagi melewati tangannya. Bu Endang memilih untuk mundur. Perlahan menyebutkan alasan kesehatan sebagai alasan. Tapi aku tahu, bukan tubuhnya yang sakit, melainkan egonya yang paling membuatku lega. Tentu saja Danu. Suatu sore saat aku menjemputnya, Danu masuk ke mobil dengan wajah penuh cahaya. Ibu tahu gak? Tadi guru bilang aku anak yang kuat. Katanya, ibu adalah inspirasi mereka. Aku tersentak. Siapa yang bilang begitu? Bu Retno, katanya. Dia juga pernah dengar cerita tentang ibu. Tapi sekarang dia tahu ibu bukan cuma kuat. Ibu luar biasa. Aku memegang tangan Danu. Yang luar biasa itu kamu. Nak, ibu cuma berusaha jadi pelindung buat kamu. Tapi sekarang aku yang mau jaga ibu. Kalau ada yang jahat, aku bisa bela ibu. Kalimat polosnya itu, entah kenapa lebih menenangkan daripada apapun. Danu tumbuh jadi anak yang mengerti. Bukan hanya pintar. Dan itu cukup membayar semua tahun-tahun kesendirianku dulu. Suatu malam, aku duduk berdua dengan Arga di balkon rumah kami. Angin membawa aroma bunga dari taman kecil yang baru kami tanami bersama. Kamu yakin? Setelah ini gak akan ada yang berubah? Tanyaku, setengah ragu. Arga memutar kepalanya, memandangku dalam. Dina, kamu pernah berubah karena mereka dulu menolakmu. Aku menggeleng. Justru karena mereka menolak, aku bisa jadi seperti ini. Dan aku jatuh cinta bukan ke masa lalumu, tapi ke keberanianmu menghadapi semuanya. Jadi kalau sekarang semua tahu siapa kamu, biarlah. Toh kamu gak pernah pura-pura jadi orang lain. Aku tertawa kecil. Mungkin aku terlalu takut dulu. Kita semua punya masa takut. Tapi hanya orang tertentu yang memilih untuk tetap berdiri. Aku menatap bintang. Malam itu langit cerah. Dan hatiku terasa ringan. Bukan karena masalah selesai, tapi karena sekarang aku tahu, aku tidak sendirian lagi. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar muncul di grup wali murid. Komite sekolah resmi diganti. Pengurus baru terdiri dari nama-nama independen, tanpa campur tangan pribadi dari investor atau keluarga besar yayasan. Dan yang lebih mengejutkan, namaku terdaftar sebagai salah satu anggota kehormatan. Bukan karena aku istri Arga, tapi karena aku adalah salah satu dari sedikit wali murid yang aktif, terbuka, dan jujur memperjuangkan kualitas sekolah. Mungkin ini bukan soal balas dendam, tapi tentang pembuktian. Dan nyatanya, membuktikan sesuatu tanpa harus menginjak siapapun, rasanya jauh lebih manis daripada sekadar menang debat. Di akhir bulan, sekolah mengadakan acara kecil peringatan Hari Jati. Ada panggung sederhana, lomba, lukis, dan beberapa penghargaan untuk siswa-siswi teladan. Aku duduk di barisan depan bersama Arga. Danu naik ke panggung, memegang kertas kecil di tangannya. Nama saya Danu. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk sekolah ini, dan terutama untuk ibu saya. Dia orang terhebat yang pernah saya kenal. Karena ibu, saya belajar bahwa diam bukan berarti kalah. Tapi kadang, diam adalah cara paling kuat untuk bertahan. Tanganku langsung menutup mulut. Aku nyaris menangis. Semua orang bertepuk tangan, dan Bu Retno guru Danu menatapku sambil mengangguk pelan. Hari itu, aku tahu, aku tidak hanya memenangkan kembali harga diriku, aku memenangkan sesuatu yang lebih penting, rasa percaya anakku, dan kebanggaan yang tak bisa dibeli dengan status. Hari itu, aku datang bukan sebagai istri siapa-siapa, bukan sebagai pengurus sekolah, bukan sebagai siapapun yang dilabeli oleh orang lain. Aku hanya seorang ibu, seorang wanita, yang bertahun-tahun lalu pernah berdiri di tempat ini. Tapi dengan kepala tertunduk, hati penuh luka, dan tubuh yang nyaris roboh karena hinaan. Sekarang, aku berdiri dengan tegak, membawa Danu di sampingku, dan mengenakan senyum yang tak lagi rapuh. Acara reuni sekolah diadakan cukup megah. Aula sekolah dihias dengan lampu gantung dan rangkaian bunga segar. Aku tidak berniat hadir, tapi Bu Retno memintaku mewakili wali murid kehormatan. Katanya, ini juga jadi simbol rekonsiliasi. Tapi yang tidak aku tahu, ternyata reuni ini juga dihadiri oleh nama-nama lama yang dulu mengusirku dari hidup mereka, termasuk Bu Endang dan Adrian. Ya, Adrian, mantan suamiku, pria yang dulu bilang aku beban, yang membiarkan ibunya menyiramkan kata-kata hinaan tanpa pernah membelahku. Sekarang, ia berdiri di sudut aula, sendirian. Aku menoleh pelan, dia menatapku, lalu segera menunduk.
Ada keraguan di sana. Rasa tak pantas yang baru sekarang muncul setelah sekian tahun aku dibiarkan berjuang sendiri. Arga menggenggam tanganku. Kalau kamu gak nyaman, kita bisa pergi. Aku menggeleng. Aku ingin lihat mereka dengan mata yang berbeda. Bukan lagi sebagai orang yang menyakitiku, tapi sebagai pelajaran. Saat acara hampir selesai, Bu Endang menghampiri. Untuk pertama kalinya, tanpa suara tinggi, tanpa arogansi. Dina, dia terdiam. Matanya tampak sayu. Tidak seperti wanita yang dulu menyeringai sini setiap kali menyebut namaku. Saya salah menilai kamu. Lanjutnya pelan. Ternyata perempuan yang saya pikir gak punya apa-apa, justru bisa jeti lebih dari yang saya. Bayangkan, aku hanya menjawab. Saya gak datang ke sini untuk diakui. Bu, saya datang untuk menutup lembar lama, supaya saya bisa menulis lembar yang baru dengan damai. Wajahnya sedikit tertekuk, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena menerima. Saya minta maaf, katanya lirih. Aku tersenyum, bukan karena puas, tapi karena akhirnya aku bebas dari beban yang selama ini aku pikul bukan di pundak, tapi di hati. Malam itu sebelum tidur, aku dan Arga duduk di ranjang. Danu sudah lebih dulu terlelap, memeluk piala kecil lomba menulis yang ia menangkan hari ini. Dari semua hal yang pernah aku alami, kataku lirih, yang paling aku syukuri adalah aku gak pernah benar-benar jatuh. Arga mencium keningku. Kamu bukan gak pernah jatuh. Sayang, kamu jatuh, tapi kamu memilih bangun. Dan itu yang bikin kamu luar biasa. Aku memejamkan mata. Di kepala berputar kembali semua adegan hidupku. Hari pertama aku ditinggal. Malam-malam menangis sendirian saat aku harus menahan lapar demi beli susu. Tangisan Danu saat tanya kenapa ayahnya gak pernah datang. Semua itu tak lagi menyakitkan karena luka yang sembuh tak perlu dijelaskan lagi. Cukup ditinggalkan dan disyukuri karena tak lagi menyiksa. Pagi berikutnya, Danu berlari ke meja makan sambil membawa secari kertas. Ibu, lihat deh, ada tugas menulis surat untuk orang yang paling berjasa dalam hidup. Aku tersenyum. Dan, kamu mau tulis buat siapa? Gak bisa dikasih tahu dong. Bu, nanti gak kejutan. Aku tertawa kecil, tapi di hatiku, aku tahu jawabannya. Danu adalah bukti nyata bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Dan kini, hidup yang dulu dihina dan dicampakkan, justru jadi rumah yang paling damai untukku dan orang-orang yang aku cintai. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia sedang berada di titik terendah. Hidup bisa berputar, dan orang yang kau anggap tak punya apa-apa bisa menjadi penentu masa depanmu. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa seberat apapun hidup yang kita jalani, ada harapan yang tak pernah padam. Selama kita mau bertahan, Tuhan, kuatkan hati mereka yang sedang diuji, lapangkan jalan mereka yang sedang berjuang sendiri, dan bahagiakan mereka yang pernah disakiti tanpa alasan.